Mau Anda baca, maaf, dalam keadaan hadas aja boleh, hadas besar boleh. Anda baca dalam keadaan riya tetap manfaat, apalagi ikhlas. Anda baca riya dapat manfaat. Kenapa? Karena ini Anda untuk sampai ke Nabi Muhammad yang nyambungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mulianya Rasulullah. Kalau selawatnya itu dari kita kepada Nabi Muhammad kurang pantas, maka melalui pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama memaknai apa yang dimaksud dengan bacaan salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Maka mereka menafsirkan, di antaranya adalah di kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Atas, bahwasanya setiap ada ucapan Allahumma sholli ala Muhammad atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, maka itu maknanya Allahumma azzim Muhammadan fid dunya, ya Allah agungkan Nabi Muhammad di dunia, bi'a'la'i dzikrih, dengan engkau tinggikan sebutannya, wa idhari da'watih, engkau tampakkan dakwahnya, wa ibqa'i syariatih, engkau kekalkan syariatnya, wa fil akhirah, dan untuk di akhirat, bitashfi'ihi fi ummatih, untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya, dan untuk bisa menunjukkan makamnya, makamul mahmud, satu makam yang akan dipuji oleh generasi awalun wal akhirun. Dan itu adalah doa yang dipanjatkan setiap kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, maka niatkan dalam hati kita, ya Allah agungkan Nabi Muhammad di dunia dengan engkau jadikan dakwahnya itu nampak, kemudian engkau jadikan syariatnya itu kekal, engkau tinggikan sebutannya, dan di akhirat agar engkau muliakan beliau dengan bisa memberikan syafaat kepada umatnya dan ditunjukkan makom yang tinggi di depan semua makhluk yang ada. Ucapan salam pun juga sama. Nabi bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi." Enggak ada satupun orang yang bersolawat atasku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salamnya. Artinya bukan Nabi Muhammad itu terpisah ruh dan jasad, enggak. Sebagian ulama dikatakan di sini, di antaranya dalam kitab Dalilul Falihin, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad itu di dalam kuburnya itu hidup. Nabi Muhammad dalam kuburnya itu hidup. Makanya sebagian ulama itu memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan kalau ada orang yang menyatakan Nabi Muhammad mati, hukumnya haram. Karena beliau nggak mati. Kalau wafat hukumnya makruh. Kenapa? Karena wafat itu selesai. Tapi yang penting adalah intaqala ila rafiqil a'la, berpindah ke tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah redaksi yang paling tepat untuk menggambarkan tidak ada jasad yang Nabi Muhammad di dunia ini, bukan mati, tapi intaqala ila rafiqil a'la, karena betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini adalah bagian daripada perasaan dzauq yang harus kita munculkan ketika setiap kita salat dan salam kepada Nabi Muhammad. Di setiap nanti bentar lagi kan mungkin hampir setiap kampung akan ada yang baca maulid. Bagi para hadirin yang hadir di sini yang di daerahnya belum pernah ada pembacaan maulid Nabi, maka pulang dari tempat ini ajak masyarakatnya, ajak para tokoh, ajak para sesepuh, ajak para akhirnya untuk duduk bersama, kemudian rapat, kemudian bagaimana kalau kita munculkan lagi, yaitu tradisi daripada bangsa Indonesia dan amalan daripada para pecinta Nabi, yaitu dengan memeriahkan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Para sesepuh kita udah ngajarin tiap bulan Rabiul Awal ada sekaten. Dulu itu sarana dakwah. Kenapa? Ngajarin orang agar membesarkan Nabi Muhammad SAW. Metode agar untuk mengenalkan orang kepada Rasulullah SAW. Makanya tradisi ini harus kita lanjutkan. Kenapa? Tidak akan ada satu kampung, kata Ibnul Jauzi,
kalau mengadakan acara Maulid Nabi, melainkan selama 1 tahun penuh kampung tersebut akan diberikan keamanan insyaallah. Habib Ali kemudian memulai salawatnya. Ini kita akan ambil sedikit untuk kita bahas. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan keagungan, rahmat, ta'zim atas Nabi Muhammad. Asyara fi badrin fil kauni asyraq, yaitu beliau adalah bulan purnama yang paling mulia yang bersinar di alam ini. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran seringkali disifatkan dengan cahaya, disifatkan dengan sirajam munirah. Kita akan lihat bagaimana sahabat itu ketika mengisahkan wajah beliau. Ada salah satu daripada redaksi kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, disampaikan di sini, yaitu keterangan tentang wajahnya Rasulullah SAW. Ada salah seorang yang bertanya, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla saif? Apakah wajahnya Nabi Muhammad itu mengkilat atau berkilap seperti pedang? Maka yang benar mengatakan la bal mithlul qamar, enggak, bukan seperti pedang, akan tetapi indahnya seperti rembulan. Bahkan sebagian lagi mengatakan dari riwayat yang lain, ka'anna wajhahu qit'atu qamar, seakan-akan wajahnya itu adalah bagian daripada terangnya rembulan. Saya lagi mengatakan bal adwa'u minal qamar, akan tetapi jauh lebih terang dibandingkan rembulan wajahnya Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi yang meriwayatkan, ditanya bagaimana wajahnya Nabi, maka nggak bisa menyifatkan, hanya mengatakan seakan-akan matahari yang terbit. Kemudian salah seorang perempuan dari suku Hamdan, beliau berangkat haji bersama dengan Rasulullah. Kalau ditanya bagaimana pendapat tentang wajahnya Rasulullah, maka menjawab kana kal qamari lailatul badri, wajahnya beliau seperti bulan di malam purnama. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu, aku nggak pernah lihat yang sebelumnya dan yang setelahnya yang seindah seperti Rasulullah SAW. Semoga Allah nggak mengharamkan mata kita untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad insyaallah. Anas bin Malik, beliau meriwayatkan ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah. Kapan Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah? Bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama ada yang menyatakan kalau nyebut Rabiul Awal bukan Rabiul Awal tapi Rabiul Anwar. Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah itu pada bulan seperti bulan yang kita saat ini berada. Anas bin Malik itu anak kecil. Ketika dia dari jauh menyaksikan Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, seakan-akan setiap tembok-tembok yang ada dan batu-batu yang ada itu seperti bercahaya karena terangnya wajahnya Rasulullah SAW. Sehingga nggak berlebihan ketika beliau disambut dengan sambutan tola'al badru alaina, karena betapa terangnya wajah beliau ketika itu. Anas bin Malik kemudian mencuri-curi pandang bagaimana dia bisa melihat wajahnya Nabi, sampai akhirnya ada satu kesempatan Anas bin Malik melihat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad melihat Anas bin Malik, lalu Nabi tersenyum. Maka kata Anas bin Malik, begitu menyaksikan senyumnya Nabi, beliau saat ini adalah manusia yang paling aku cintai dalam hatiku.
terangnya wajahnya Rasulullah SAW. Siti Aisyah, beliau pernah menjahit pakaian. Ketika itu jarumnya terjatuh. Anda bisa bayangkan ketika itu bukan lantai, itu pasir itu bawah. Nyari jarum di pasir, dan ketika itu nggak ada penerangan sama sekali. Kesusahan Siti Aisyah nyari mana ini jarumnya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad membuka pintu kamar, maka betapa terangnya wajahnya Nabi, sampai-sampai jarum yang ada di pasir itu terlihat karena cahaya wajahnya Nabi Muhammad. Siti Aisyah mengambil jarum tersebut lalu mengatakan, ma adwa wajhak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, betapa terang wajahmu. Maka Nabi mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang gak bisa menyaksikan aku nanti ada di hari kiamat. Siti Aisyah bingung. Wa man lam yaraka yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa yang gak menyaksikan engkau nanti ada di hari kiamat? Kemudian Nabi menjawab, al-bakhil, orang yang kikir. Wamal bakhil, bakhil yang bagaimana? Kikir yang seperti apa? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir adalah orang yang kalau disebutkan namaku dia nggak mau berselawat kepadaku. Anda mungkin bertanya-tanya, apa sih hikmahnya kalau disebutkan namanya Nabi kita diperintahkan untuk sholawat? Karena tidak mungkin ingat bersolawat ketika disebutkan namanya Nabi kecuali orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang akan bisa bersolawat. Maka kalau selama ini kita dengar sering kali disebut nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad, namun kok hati kita belum bersolawat, maka kita masih punya tugas. Bagaimana setiap disebutkan namanya Nabi Muhammad ada getaran dalam hati kita yang menjadikan kita ini bersolawat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam satu kali khutbah pernah berhenti menangis 3 kali. Kenapa? Karena di situ menyebut nama Nabi Muhammad. Orang-orang generasi terdahulu itu mereka kalau menyampaikan hadisnya Nabi, ada di antara mereka yang menangis baru bisa menyampaikan. Kenapa? Enggak kuat kalau disebut namanya Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar kakinya terkilir dan dikatakan, sebut nama orang yang paling kamu cintai. Langsung berteriak, ya Muhammad. Seketika itu juga langsung sembuh kakinya. Anda bayangkan, sebutan nama Nabi Muhammad bagi orang yang mencintai adalah solusi untuk semua permasalahannya. Makanya hidup di dunia ini itu orang yang berkah adalah orang yang bisa mencintai Nabi Muhammad. Apa bedanya Anda dengan orang yang non muslim, dengan orang yang di luar sana? Kalau mereka mati nggak pernah mencintai Nabi Muhammad, sedangkan kita mati dalam keadaan belum pernah merasakan manis yang mencintai Nabi Muhammad. Kalau bukan karena kenikmatan mencintai Nabi Muhammad, maka tidak akan ada sahabat yang mabuk di dalam mencintai Nabi Muhammad. Bilal itu nggak bisa tinggal di Madinah. Kenapa? Langsung pindah hijrah ke Syam. Setiap lewat jalan ingat Rasulullah, Dan Anda tahu Bilal ini yang mencintai Nabi sepanjang hidupnya. Setiap orang itu takut menghadapi kematian. Ini Bilal udah sekarat, udah antara sadar dan tidak sadar. Istrinya menyaksikan, wah karbah, ya Allah, betapa sedihnya. Maka Bilal antara sadar dan tidak sadar mendengar istrinya mengatakan betapa sedihnya, Bilal membuka matanya lalu mengatakan, wah torobah. Enggak, bukan sedih. Ini
saat yang berbahagia saat ini. Kenapa? Ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok aku akan bertemu dengan orang yang paling aku cintai, Nabi Muhammad bersama dengan semua sahabatnya. Kematian itu hari raya untuk mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyra fi badrin fil kauni asyraq. Nabi Muhammad adalah bagaikan rembulan yang termulia yang pernah bersinar di jagat raya ini. Maka rembulan yang termulia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Arab itu senang menyifatkan Nabi dengan rembulan? Dulu di Arab itu nggak ada pemandangan. Pemandangan yang paling menghibur itu adalah bulan purnama. Tapi orang-orang Arab yang begitu mengidolakan kepada bulan purnama, begitu munculnya Nabi Muhammad, maka mereka nggak lagi mengidolakan bulan purnama. Kenapa? Yang mereka saksikan adalah sesuatu yang jauh lebih indah daripada bulan purnama, yaitu wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah perjumpakan kita dengan Nabi Muhammad, insyaallah. Allah tidak mengharamkan mata kita untuk memandang Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad aqrami da'in yad'u ilal haq. Ya Allah, limpahkan rahmat dan pengagungan kepada Nabi Muhammad, atas Nabi Muhammad, sebaik-baik penyeru yang menyeru kepada jalan kebenaran. Imam Al-Qurtubi ketika menerangkan tentang tafsir wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, bahwasanya yang dimaksud sekelompok umat yang akan menyeru ke jalan yang hak, maka dikatakan itu adalah Nabi Muhammad mengatakan hum hadhil ummah, mereka adalah umat ini. Dikatakan oleh Imam Qurtubi berdasarkan ayat ini, annallaha azza wa jal la yukhlid dunya fi waqtin minal awqat min da'in yad'u ilal haq. Dunia tempat kita tinggal ini sepanjang masa itu tidak akan pernah sepi, akan selalu ada orang yang menyeru kepada yang hak. Tidak akan pernah sepi, selalu ada. Dan di antara semua orang yang menyeru kepada yang hak, kepada kebenaran, akram, yang termulia adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang termulia yang menyeru manusia kepada jalan kebenaran. Bahkan Nabi Muhammad itu disifatkan oleh Allah hariusun alaikum, penuh semangat, bahkan dikatakan mungkin sangat berambisi, sangat sayang sekali kepada kita. Kenapa? Jangan sampai kita semuanya ini tidak menempuh jalan yang hak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu selalu mengajak umatnya kepada jalan yang hak. Satu aja orang yang berhasil beliau selamatkan, maka itu beliau syukuri. Jadi suatu ketika ada seorang pembantu orang Yahudi yang biasa orang ini membantu Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika orang ini sakit, membantu masih anak sakit, hingga akhirnya mendekati hampir meninggal dunia. Nabi Muhammad datang ke sana. Nabi Muhammad mengajarkan, bersaksilah tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Ayahnya orang Yahudi ini lalu mengatakan, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Maka seketika pemuda Yahudi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kemudian meninggal dunia. Maka Nabi keluar dari tempat itu mengatakan, alhamdulillah, satu jiwa terselamatkan daripada api neraka.
dan diberikan perumpamaan kita ini dengan Nabi Muhammad itu ibarat sebagaimana ada orang yang menyalakan api, kemudian ada serangga-serangga yang berterbangan menuju api, namun ada seseorang yang berusaha untuk menangkap serangga-serangga tersebut agar jangan sampai terkena api. Maka sesungguhnya kita ini adalah serangga yang berjalan menuju api, dan yang menyelamatkan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menyelamatkan kita. Makanya jasanya Nabi nggak bisa terbalas, jasa Nabi nggak akan bisa terhitung. Kenapa? Kita ini berjalan di jalan yang hak. Ini semuanya wasilah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai ada satu makalah yang luar biasa yang sering disampaikan oleh Imam Syafi'i, dikutip pula oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, dikutip pula oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang kurang lebih maknanya syuhudu fadli Rasulillah fi kulli ni'matin yashhaduhal muslim amrun wajib. Kita bersaksi adanya keterlibatan Rasulullah, adanya campur tangan Rasulullah di setiap nikmat yang disaksikan oleh kita yang muslim ini. Setiap kita dapat nikmat, kita menyatakan ada jasa Rasulullah dalam nikmat kita ini, maka itu hukumnya wajib. Nggak akan sampai kepada kita satu nikmat pun kecuali melalui perantara daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akramidain yata'u ilal haq. Saya itu kita akan singkat, nggak akan kita bahas semuanya karena terlalu panjang. Ya Rabbi sholli ala Muhammad man bisakha wal wafa takhallaq. Ya Allah, limpahkan anugerah dan pengagungan atas Nabi Muhammad, manusia yang berakhlak dengan akhlak seseorang yang dermawan dan seseorang yang pandai di dalam membalas budi dan menepati janji. Nabi Muhammad itu sangat dermawan. Nggak ada orang yang lebih dermawan dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah suatu ketika Anas bin Malik menyatakan, "Masu ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alal Islami syai'an illa atah." Nabi Muhammad itu nggak pernah diminta kecuali pasti beliau akan kasih. Bahkan pernah ketika itu Nabi Muhammad memberikan kepada seseorang, memberikan hewan ternak kambing, itu banyaknya antara dua gunung. Ada satu gunung yang lain cepatnya itu ada hewan ternak, diberikan kepada satu orang. Maka orang ini pulang kepada kaumnya mengatakan, "Ya qaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'til ata man la yakhshal faqra." Masuk Islam semuanya. Aku udah ketemu. Ini orang ngasih kepada orang lain, pemberiannya orang yang enggak takut miskin. Dapat hadiah orang ini, yaitu hewan ternak di antara dua gunung. Dikasih sama Nabi Muhammad, kasih sama Rasulullah. Ini dermawanan beliau luar biasa. Beliau tuh nggak pernah nolak orang. Maka ketika itu ada orang datang sama Rasulullah, orang ini minta, Nabi dikasih sepunyanya Nabi. Merasa terlalu dikit, marah orang ini, mencaci maki Nabi di depan sahabat marah semuanya. Nabi, oh ya, yuk ikut ke rumah saya, kasih lagi yang banyak. Lalu Nabi katakan, cukup lah, cukup. Baru orang ini muji-muji Nabi. Dan Nabi, ya sekarang kamu muji-muji aku juga di depan sahabatku ya. Kenapa? Mereka udah marah tadi sama kamu. Balik ke sana muji-muji Nabi di depan para sahabatnya. Nabi mengatakan, ini orang kalau tadi kamu bunuh, ini dia mati dalam keadaan yang paling buruk karena sedang membenci aku. Makanya aku beri lagi hadiah sesuai apa yang dia inginkan, agar jangan sampai dia menjadi orang yang celaka dengan membenci aku. Diberikan apa yang Nabi punya dengan kedermawanannya,
agar jangan sampai orang ini diselamatkan. Ini orang mencaci maki Nabi ini, diselamatkan sama Nabi dunianya sampai akhiratnya, dunia sampai akhiratnya diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu sedikit bagaimana takhallaqa, berakhlak Nabi Muhammad SAW bisakha, dengan kedermawanan yang luar biasa, dan merupakan bagian yang banyak dikenang oleh orang ketika itu adalah kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita insya Allah bisa meneladani kedermawanan beliau insya Allah.